Baik, selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Acara akan segera dimulai, jadi diharapkan kepada Bapak Ibu tamu undangan untuk mengaktifkan kamera dan menonaktifkan mikrofon selama acara berlangsung. Lalu, jangan lupa untuk mengisi absen yang sudah kami kirimkan di ruang chat. Oke. Untuk memastikan apakah suara saya terdengar jelas? Jelas? Terdengar, Bu. Oke, siap. Jelas, Mbak Iren. Baik, terima kasih Pak Bel. Oke, acara akan kami mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena hidayah dan limpahan karunia-Nya kita semua dapat berkumpul dalam rangka forum konsultasi publik pembahasan penyempurnaan standar pelayanan KPPN Gorontalo tahun 2024. Yang terhormat Bapak Arif Rohman selaku Kepala KPPN Gorontalo, yang terhormat Kepala Badan Keuangan Lingkup Pemda KPPN Gorontalo, yang terhormat para kuasa pengguna anggaran Satuan Kerja KPPN Gorontalo, yang terhormat para pimpinan Bank Mitra Kerja KPPN Gorontalo, yang terhormat pimpinan redaksi RRI Gorontalo, yang terhormat para narasumber pada kegiatan pagi hari ini, serta Bapak Ibu hadirin sekalian yang saya banggakan. Sebelumnya, marilah kita awali acara pada pagi hari ini dengan mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim, acara dimulai. Perkenankan saya Iren Syatifa selaku MC pada pagi hari ini untuk membacakan susunan acara. Susunan pertama yaitu pembukaan, doa bersama, menyanyikan lagu Indonesia Raya, lalu sambutan Kepala KPPN Gorontalo, dilanjutkan dengan penyampaian standar pelayanan KPPN Gorontalo oleh narasumber, lalu penyampaian tanggapan serta diskusi bersama stakeholders. Setelah itu penutup. Memasuki agenda selanjutnya, doa bersama. Mari kita berdoa sesuai dengan kepercayaan masing-masing agar acara pada pagi hari ini berjalan lancar. Berdoa dimulai. Kalau aku coba sih 931. Berdoa selesai. Memasuki agenda selanjutnya yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya. Para hadirin dimohon duduk tegap dan mendengarkan dengan hikmat.
Terima kasih. Selanjutnya, sambutan. Sambutan akan disampaikan oleh Bapak Arif Rohman selaku Kepala KPPN Gorontalo. Waktu dan tempat dipersilahkan. Ya, cek. Mohon izin, apakah suara saya terdengar dengan jelas? Terdengar, Pak. Jelas sekali Pak Arif. Oke, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sehat, salam sejahtera bagi kita semuanya. Yang kami hormati para kuasa pengguna anggaran, mitra kerja KPPN Gorontalo yang terpilih untuk mengikuti kegiatan pada pagi hari ini, Kepala Badan Keuangan Daerah Provinsi Gorontalo dan Kabupaten Gorontalo beserta jajaran pimpinan perbankan, Bank Mandiri, Bank BRI, dan Bank BNI Cabang Gorontalo, perwakilan media, dan para narasumber serta hadirin sekalian yang berbahagia. Tentunya puji syukur selalu kita panjatkan kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa. Pada pagi hari ini kita masih diberikan limpahan nikmat karunia oleh Tuhan Yang Maha Kuasa sehingga bisa bersilaturahmi dalam kegiatan pagi hari ini, meskipun sejak tadi pagi ya cuaca selalu hujan, bahkan sekarang juga masih gerimis ya, suasananya dingin gitu, namun semoga semangat kita tetap hangat ya, tetap membara untuk melaksanakan tugas di instansi masing-masing. Terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu sekalian dalam kegiatan forum konsultasi publik lingkup KPPN Gorontalo pada pagi hari ini, di mana meskipun Bapak Ibu sekalian mungkin saat ini sedang di awal bulan ya, sedang masa sibuk-sibuknya dengan tugas masing-masing, bisa meluangkan waktu terbaiknya untuk menghadiri kegiatan ini. Sebagai hadiah atau penyemangat pagi ini supaya bisa hangat ya di tengah cuaca yang cukup dingin, saya akan bawakan satu pantun ya. Mohon cakepnya, bisa dibuka semuanya nggak apa-apa ya, biar ya rame, meriah gitu ya. Ikan nike meskipun kecil gizinya terbaik. Cakep. Cakep. Ya. Asupan nutrisi agar IQ kita bisa naik. Cakep. Artinya ya, selamat datang di forum konsultasi publik. Mari jadikan layanan KPPN semakin baik. Terima kasih Bapak sekalian ya. Mudah-mudahan memberikan kehangatan di pagi hari ini. Bapak Ibu sekalian, kami ucapkan selamat datang dan berjumpa kembali dengan kami tim KPPN Gorontalo dalam acara forum konsultasi publik ya. Forum ini merupakan ajang ya wajib yang diwajibkan kepada setiap instansi vertikal di Ditjen Perbendaharaan, khususnya minimal satu tahun sekali ya, untuk menggelar kegiatan diskusi dengan stakeholder kami, mitra-mitra kerja kami, dengan maksud untuk mendapatkan ya, feedback atau masukan terkait dengan standar pelayanan di KPPN. Karena bagaimanapun juga sesuatu yang sudah ditetapkan, sudah dilaksanakan tentunya memerlukan masukan ya, perbaikan, penyempurnaan untuk agar tercapai ya tujuan yang diharapkan secara terus-menerus lebih baik ya. Tidak ada satu sistem yang
dapat berjalan terus-menerus ya, tanpa ada feedback, ada penyempurnaan. Tentunya kepuasan ya, maupun layanan yang sudah dilaksanakan meskipun baik ya, tentu tetap memerlukan penyempurnaan disesuaikan dengan perkembangan zaman. Itu maksud dan tujuannya. Jadi nanti dari tim Kabupaten Gorontalo akan menyampaikan paparan terkait dengan standar pelayanan yang ada. Kemudian nanti Bapak Ibu sekalian bisa memberikan masukan, saran ya, tentunya perbaikan untuk penyempurnaan ya, agar kedepannya akan semakin lebih baik lagi. Izinkan Bapak Ibu sekalian, pada kesempatan ini kami juga akan memperkenalkan ya, struktur di Kabupaten Gorontalo ya. Ini Bapak Ibu sekalian, kami di Kabupaten Gorontalo saat ini ada 20 pegawai ya, yang ASN. Ini kalau dilihat kayaknya muda-muda semua ya, kecuali saya. Jadi untuk melayani Bapak Ibu sekalian ya, termasuk untuk penyaluran APBN di wilayah Gorontalo di 5 kabupaten termasuk pemerintah daerah provinsi, di mana pada tahun 2024 ini kami menyalurkan hampir 11 triliun ya APBN melalui instansi Bapak Ibu sekalian dan pemerintah daerah. Didukung dengan 20 pegawai ya. Dan tentunya mungkin kalau dirasa-rasa berarti ya cukup kurang ya. Satu orang ini menanggung 500 miliar. Oke, ini kami perkenalkan Kepala Kantor saya sendiri, kemudian didukung ada satu subbagian umum ya di Pak Bela Trika dengan 3 pelaksana, kemudian Kepala Seksi Pencairan Dana Pak Kalijati dengan 5 stafnya ya yang biasa melakukan penerbitan SP2D ya, memproses SPM Bapak Ibu sekalian. Kemudian ada Kepala Seksi Bank Pak Gunawan Prasetya dengan 2 orang pelaksana yang juga terlibat di dalam proses penerbitan SP2D dan juga penyaluran transfer ke daerah ya, yang nilainya sekitar hampir 5 triliun ya. Kemudian ada Kepala Seksi MSKI Pak Muhammad Indra Yuda Kusuma dengan 2 stafnya yang melayani konsultasi Bapak Ibu sekalian termasuk juga di dalam sertifikasi pejabat perbendaharaan. Kemudian ada Kepala Seksi Verifikasi dan Akuntansi Pak Arisa Suko. Ini mirip orang Jepang ya, tapi ini asli Magelang ya. Dengan 1 staf pelaksana. Ini yang menangani LPC dan laporan keuangan Bapak Ibu sekalian. Kemudian kami juga dibantu 1 pejabat fungsional ya, pembina teknis perbendaharaan negara mahir nih, Pak Mas Ersa Royka Usman yang tentunya selalu siap melayani Bapak Ibu sekalian di FO KPPN. Ini kami perkenalkan ya 20 pegawai di Kabupaten Gorontalo. Lanjut. Ini dari 20 ini kebanyakan memang masih yang berusia muda ya. Hanya 2 orang yang sudah mau pensiun. Lanjutnya, berikutnya. Jam pelayanan kami ya, jam pelayanan hari Senin sampai dengan Jumat, normalnya pukul 8 sampai dengan 15.00 WITA, waktu setempat. Kalau jam masuknya sendiri jam 7.30 sampai dengan 17.00. Tentunya di dalam waktu-waktu tertentu ya, pelayanan ini juga menyesuaikan dengan
situasi dan kondisi, seperti misalkan ada pencairan THR atau gaji 13 ya, bisa juga sampai dengan jam pelayanan itu dibuka sampai dengan malam atau di hari libur ya, Sabtu dan Minggu, tentunya dengan persetujuan dari kantor wilayah Ditjen Perbendaharaan. Berikutnya, ini tadi sudah kami sampaikan maksud dan tujuannya adalah untuk memperbaiki ya pelayanan yang sudah ada, terus agar selalu prima sesuai dengan perkembangan zaman. Ini diatur di dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 46 PMK 01 2021 tentang pedoman standar pelayanan di lingkungan Kementerian Keuangan dan dirumuskan secara teknis dalam Keputusan Ditjen Perbendaharaan Nomor 57 tahun 2023, di mana ada 14 jenis layanan utama di KPPN yang sudah distandarisasikan. Gitu. Nanti akan dijelaskan oleh masing-masing narasumber. Kemudian nanti kami akan meminta masukan ya, perbaikan kepada Bapak Ibu sekalian. Selanjutnya, di samping itu juga kami memperkenalkan inovasi-inovasi yang sudah dilaksanakan oleh KPN Gorontalo. Ya, mungkin tadi Bapak Ibu sekalian sudah menyaksikan tayangan video profil KPPN. Ya, ada beberapa inovasi yang saat ini ya, mungkin sudah dinikmati oleh Bapak Ibu sekalian atau belum ya. Monggo silahkan nanti bisa memanfaatkan di dalam meningkatkan kinerja atas layanan kami. Bapak Ibu sekalian, sebelum para narasumber nanti akan menyampaikan materi, perlu kami sampaikan juga bahwa APBN di Gorontalo, ya, khususnya di wilayah kerja Kabupaten Gorontalo, yang tadi sudah kami sampaikan hampir 11 triliun, tentunya digunakan adalah untuk kemakmuran seluruh masyarakat. Sehingga kita semuanya sebagai pengelola ya, pengelola APBN tentunya memiliki andil yang sangat kontribusi ya, yang sangat besar. Mohon izin bisa di-mute dulu ya. Nanti ada saatnya kita berdiskusi. Jadi APBN ini adalah untuk kemakmuran seluruh masyarakat, sehingga kita sebagai pengelola keuangan, pengelola APBN di daerah tentunya memiliki kontribusi dan tanggung jawab yang besar ya untuk bisa mengelola APBN ini dengan sebaik-baiknya mencapai tujuan yang ditetapkan. Realisasi APBN sampai dengan saat ini, ya, ini masih kurang cukup mengembirakan sebetulnya. Kalau ini kan sudah 7 bulan ya, ada lebih dari 1 semester. Seharusnya memang sudah di atas 50%, namun sampai dengan saat ini kita realisasinya masih belum mencapai 50%, masih sekitar angka 46%. Nah, mudah-mudahan kita terus tingkatkan ya sinergi, tingkatkan kinerja kita, semangat ya untuk mencapai melaksanakan kegiatan-kegiatan yang sudah ditetapkan dan menyerap ya APBN ini, karena APBN ini selain juga fungsinya untuk membiayai kegiatan, juga nanti apa yang digelontorkan dari APBN, setiap rupiah ini akan mengalir kepada masyarakat, ya, meningkatkan daya beli dan juga pertumbuhan ekonomi, meningkatkan pertumbuhan ekonomi di masyarakat. Jadi selain output yang harus dicapai, termasuk juga adalah efek lain dari mengalirnya ya dana APBN di masyarakat. Dan diharapkan di triwulan 3 ini kita akan semakin
akselerasi ya penyerapan anggaran. Tentunya juga jangan lupa untuk kualitas ya pelaksanaan kegiatan juga diharapkan juga tetap terjaga. Terakhir, Bapak Ibu sekalian, menegaskan kembali terkait dengan integritas di KPPN Gorontalo ya, di lingkungan kita semuanya, bahwa layanan di KPPN tidak dipungut biaya ya, atau berbiaya Rp0. Kami juga selama ini mengucapkan terima kasih ya atas dukungan Bapak Ibu sekalian untuk menjaga integritas di wilayah kami, terus ya untuk dukung ya kegiatan-kegiatan di kami tanpa gratifikasi gitu ya, dan tentunya itu yang kami harapkan juga di lingkungan Bapak Ibu sekalian. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih, selamat mengikuti FGD, mudah-mudahan bisa berjalan dengan baik, pelayanan-layanan yang ada di kami dapat tersampaikan ya, standar-standarnya yang ada, yang sudah ditetapkan dapat disampaikan kepada Bapak Ibu sekalian, dan mohon nanti masukan ya yang konstruktif tentunya untuk perbaikan atau penyempurnaan pelayanan di KPPN di masa mendatang. Demikian sambutan saya. Terima kasih sekali lagi. Mohon maaf kalau ada hal yang kurang berkenan. Saya akhiri. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan lagi pada MC Mbak Iren. Baik, terima kasih kepada Bapak Arif Rohman untuk sambutannya. Selanjutnya kami akan melakukan sesi foto bersama. Kepada Bapak Ibu tamu undangan, boleh diaktifkan terlebih dahulu kameranya agar bisa diambil fotonya. Oke, kita mulai ya. 1, 2, 3, cheese. Oke, slide selanjutnya. Oke, 1, 2, 3. Oke, slide selanjutnya. Oke, slide selanjutnya lagi. Oke, selanjutnya. Oke. Oke, slide terakhir. Oke, baik. Terima kasih kepada Bapak Ibu hadirin semua. Mari kita melanjutkan acara. Selanjutnya memasuki acara inti, yaitu penyampaian standar pelayanan KPPN Gorontalo yang akan disampaikan oleh narasumber kita pada hari ini. Bersama kita telah hadir narasumber dari masing-masing seksi KPPN Gorontalo. Narasumber pertama, Bapak Gali Jati Manggalayuda sebagai Kepala Seksi Pencairan Dana. Narasumber kedua, Bapak Gunawan Prasetya sebagai Kepala Seksi Bank. Narasumber ketiga, Bapak Adi Sasuko sebagai Kepala Seksi Verifikasi dan Akuntansi. Dan narasumber terakhir, narasumber keempat, Bapak Muhammad Indra Yuda Kusuma sebagai Kepala Seksi MSKI. Mari kita memasuki penyampaian standar pelayanan KPPN Gorontalo pertama yang akan disampaikan oleh Bapak Gali Jati Manggalayuda. Waktu dan tempat dipersilahkan. Oke, baik. Terima kasih Mbak Iren. Sebelumnya suara saya terdengar dengan jelas, Bapak Ibu? Terdengar, Pak. Jelas sekali Pak Gali. Oke, siap. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Gali Jati dari Seksi Pencairan Dana. Untuk layanan yang ada di Seksi Pencairan Dana ini ada 5, Bapak Ibu ya. Yang pertama adalah penerbitan SP2D. Nah, penerbitan SP2
SP2D ini time frame-nya adalah 1 M. Jadi dihitung 1 jamnya itu adalah sejak ADK SPM masuk ke sistem SPAN. Data supplier, kontrak, dan RPD sudah terdaftar atau terekam dalam SPAN. Itu kita ada standar pelayanannya Bapak Ibu. Harus selesai dalam waktu 1 jam. Artinya SPM menjadi SP2D. Nah, kemudian dari SP2D ke proses pencairan di banknya itu sudah lewat. Artinya tidak termasuk di 1 jam itu ya Bapak Ibu, supaya nanti jelas gitu bahwa 1 jam itu hanya dari SPM ke SP2D. Untuk dana masuk ke rekeningnya itu nanti tergantung dari pihak perbankannya. Seperti itu. Tapi kalau SPM-nya masuk di pagi di jam 8 dan lengkap dan benar, itu biasanya di siang juga sudah masuk dananya ke rekening yang dituju. Kemudian persyaratannya yang pertama adalah ADK SPM, dan yang kedua dokumen SPM beserta lampiran atau dokumen pendukung. Di seksi pencairan dana ini untuk ADK SPM, khusus untuk gaji induk itu tidak bisa digabung menjadi satu dengan SPM lain. Jadi harus dipisah ADK SPM-nya Bapak Ibu. Kalau digabung nanti kami terpaksa harus menolak untuk dipisahkan terlebih dahulu ADK-nya. Kemudian untuk biayanya kami tidak memungut biaya atau Rp0. Gitu. Selanjutnya, slide selanjutnya, Mbak Iren. Mbak Iren, minta tolong slide selanjutnya. Mohon izin. Slide yang BLU Pak atau ini udah ke yang Ya, BLU? yang penerbitan SP2B BLU ya. Oke. Apakah delay di tempat Pagal? Belum muncul, tapi enggak. Di tempat Bapak Ibu muncul untuk slide kedua terkait penerbitan SP2D, SP2B BLU. Sudah muncul? Oke. Belum ada. Jadi untuk ada yang muncul, ada yang enggak muncul ya. Apakah sudah muncul untuk slide SP2B Baik, mungkin bisa BLU? saya. Ada. Sudah muncul. Belum muncul. Baik, baik. Penerbitan SP2, surat pengesahan pendapatan dan belanja Badan Layanan Umum, ini khusus untuk di Gorontalo ini ada Bandara Jalaluddin, ada dengan Bu Kartini biasanya. Tapi ini Yang kedua dengan siapa? UNG itu dengan Mas Pagal. Ya. Jadi untuk penerbitan SP2B BLU itu jangka waktu pelayanannya adalah 1 hari kerja setelah diterima secara lengkap dan benar. Persyaratannya adalah ADK SP3B BLU, kemudian dokumen SP3B BLU beserta lampiran atau dokumen pendukung. Nah, layanan ini juga sama Bapak Ibu, kami tidak mengenakan biaya atau biaya Rp0. Itu ya. Penerbitan SP2B BLU dilaksanakan berdasarkan SOP norma waktu yang ditetapkan. Apabila pelayanan yang diberikan tidak sesuai dengan ketentuan standar pelayanan dan SOP, maka pelayanan penerbitan SP2B BLU akan diprioritaskan pada kesempatan berikutnya. Bisa di next Mbak Iren. Slide selanjutnya terkait layanan pendaftaran data supplier dan kontrak. Nah, ini jangka waktu pelayanannya adalah 1 hari kerja setelah diterima secara lengkap dan benar. Adapun persyaratannya adalah ADK perubahan supplier atau kontrak dan dokumen kelengkapan supplier atau kontrak. Itu ya. Untuk layanan ketiga ini juga sama Bapak Ibu.
biayanya adalah tidak dipungut biaya atau Rp0. Selanjutnya, layanan yang keempat adalah perubahan data supplier dan kontrak. Jangka waktu pelayanannya adalah 1 hari kerja setelah diterima secara lengkap dan benar di KPPN. Ya, persyaratannya ada 3, Bapak Ibu ya. Yang pertama adalah ADK perubahan suppliernya, yang kedua dokumen kelengkapan perubahan supplier atau kontrak, dan yang ketiga surat permohonan perubahan. Untuk layanan ini pun sama Bapak Ibu, tidak dipungut biaya. Yang terakhir, layanan terakhir, slide berikutnya Mbak Iren, adalah pengesahan SKPP. Nah, jangka waktu pelayanannya sama, 1 hari kerja setelah diterima secara lengkap dan benar. Persyaratannya Bapak Ibu, konsep surat keterangan penghentian pembayaran atau SKPP elektronik kalau sekarang ya, dari Satker, yang kedua nonaktifan supplier. Dan kami tidak dipungut biaya atau Rp0. Untuk sementara dari seksi pencairan dana sampai di sini dulu. Selanjutnya saya kembalikan lagi kepada Mbak Iren. Baik, terima kasih pada Pak Galih untuk penyampaian materinya. Kita lanjut ke narasumber kedua, yaitu Bapak Arisal Suko sebagai Kepala Seksi Verifikasi dan Akuntansi. Waktu dan tempat dipersilakan. Terima kasih Mbak Iren. Apakah suara dapat terdengar dengan baik? Iya, terdengar Pak. Baik, selanjutnya di seksi verifikasi akuntansi. Pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Kepala KPPN Gorontalo, yang terhormat Kepala Satuan Kerja Mitra KPPN Gorontalo, rekan-rekan pejabat pengawas dan pelaksana, serta para undangan yang ada pada kegiatan forum FKP pada kegiatan pagi ini. Izinkan kami dari seksi verifikasi akuntansi untuk dapat memberikan beberapa keterangan mengenai produk dari seksi verifikasi akuntansi. Bapak Ibu sekalian, pada kesempatan pagi hari ini kami akan memberikan keterangan kepada Bapak Ibu sekalian mengenai produk dari seksi verifikasi akuntansi, yaitu ada 3. Yang pertama mengenai memo penyesuaian hibah langsung, yang kedua mengenai surat keterangan telah dibukukan, dan yang ketiga mengenai surat hasil rekonsiliasi. Bapak Ibu sekalian, yang pertama kita akan memberikan keterangan mengenai penerbitan memo penyesuaian hibah langsung. Apa itu memo penyesuaian hibah langsung? Hal ini adalah dokumen apabila satuan kerja mendapatkan hibah, dalam hal ini hibah barang atau jasa yang perlu kami sahkan. Dokumen tersebut perlu kami sahkan karena supaya kita mendapatkan nilai yang sama antara satuan kerja, terutama hal ini berupa barang yang telah dicatat oleh satuan kerja dan KPPN. Hal ini berdampak pada nantinya di laporan keuangan, terutama yang di seksi verifikasi akuntansi ini kan kita salah satu tugasnya adalah nanti akan menyusun laporan keuangan. Apabila satuan kerja yang telah mendapatkan hibah dan mencatat hibah namun tidak
dilakukan pengesahan ke KPPN, maka nanti nilai neraca pada KPPN dan nilai pada satuan kerja akan berbeda. Oleh karena itu, satuan kerja perlu melakukan penyampaian data atau permohonan untuk hibah yang telah diterima dari satuan kerja tersebut ke KPPN. Nanti KPPN akan menerbitkan memo penyesuaian hibah langsung berupa barang atau jasa ke satuan kerja. Harapan dari kegiatan ini adalah nilai barang yang diterima atau nilai yang dineraca pada satuan kerja akan sama dengan nilai neraca yang ada di KPPN. Nah, periodisasi ini, kegiatan ini dalam 1 tahun anggaran itu berakhir pada tahun anggaran yang bersangkutan. Dalam hal ini yaitu tanggal 31 Desember 2024. Namun demikian, hendaknya untuk permohonan memo penyesuaian hibah langsung barang ini tidak menunggu sampai dengan tanggal 31 Desember. Karena mengingat load data yang banyak dan kita juga perlu memverifikasi dokumen-dokumen yang disampaikan ke Satker. Biasanya memo penyesuaian ini setelah didapatkan register dari satuan kerja, register dari Kanwil Ditjen Perbendaharaan, maka sesegera mungkin bagi satuan kerja yang telah mendapatkan register dimaksud agar juga menyampaikan permohonan hibahnya ke KPPN sehingga proses memo penyesuaian hibah langsung barang atau jasa tersebut dapat kami terbitkan secepatnya. Jangka waktu pelayanan itu kami terbitkan 1 hari kerja dan biayanya Rp0 atau tidak dipungut biaya. Demikian mengenai produk KPPN mengenai MPHL BJS memo penyesuaian hibah langsung barang jasa. Selanjutnya adalah produk dari kita adalah mengenai penerbitan SKTB, yaitu surat keterangan telah dibukukan. Pengertian surat keterangan telah dibukukan ini ilustrasinya adalah bagi satuan kerja yang telah menyetorkan penerimaan negara bukan pajak dan sudah disetorkan ke kas negara dan sudah mendapatkan NTPN, namun di periode selanjutnya diakui bahwa setoran tersebut terdapat kekeliruan. Kekeliruan kebanyakan adalah kekeliruan nilai. Dan setoran tersebut perlu dikembalikan lagi kepada yang dipungut. Dalam hari ini setoran tersebut kalau dari KPPN perlu dikembalikan ke satuan kerja yang melakukan penyetoran penerimaan negara tersebut. Nah, hal ini setelah satuan kerja melakukan surat permohonan dan dokumen-dokumen yang diperlukan, maka kami juga akan menerbitkan yang namanya surat keterangan telah dibukukan. Jangka waktu pelayanan adalah 5 hari kerja setelah surat permohonan tersebut dilengkapi data dan dokumen yang benar. Hal ini diperlukan karena di dalam laporan keuangan ada sisi penerimaan yang perlu kita laporkan. Terdapat dalam laporan realisasi anggaran. Di situ ada laporan realisasi anggaran penerimaan atau pendapatan dan realisasi anggaran belanja. Khusus di pendapatan, maka apabila satuan kerja yang mencatat penerimaan dan telah
menyetorkan penerimaan tersebut, namun di kemudian hari ternyata menarik kembali atau sebagian yang telah disetorkan kepada negara dan dikembalikan ke yang menyetor, apabila tidak disampaikan ke KPKN data tersebut, maka akan terjadi perbedaan antara pendapatan yang dicatat oleh Satker dengan pendapatan yang dicatat oleh KPPN. Maka dari itu adanya kegiatan atau layanan penerbitan SKTP ini diharapkan pada laporan realisasi anggaran, terutama di realisasi anggaran pendapatan, akan sama nilainya antara KPPN dengan satuan kerja. Bapak Ibu sekalian, demikian ilustrasi mengenai penerbitan SKTP. Selanjutnya adalah produk dari seksi verifikasi akuntansi adalah penerbitan surat hasil rekonsiliasi. Tidak ada suara. Surat hasil rekonsiliasi itu apa? Surat hasil rekonsiliasi adalah surat yang diterbitkan oleh KPPN sehubungan Bapak Ibu sekalian, untuk selanjutnya kami sampaikan produk KPPN mengenai surat hasil rekonsiliasi tadi sempat teremut ya. Saya ulangi lagi, produk yang selanjutnya adalah mengenai penerbitan surat hasil rekonsiliasi. Ini dibandingkan produk yang sebelumnya mengenai surat memo penyelesaian hibah langsung dan surat keterangan telah dibukukan, surat penerbitan hasil rekonsiliasi ini adalah produk yang paling banyak dan paling sering dilakukan oleh KPPN, dalam hal ini seksi verifikasi akuntansi. Kegiatan rekonsiliasi ini berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor 8 Tahun 2023. Nah, adapun rekonsiliasi ini adalah definisinya adalah proses pencocokan data transaksi keuangan yang diproses oleh beberapa sistem yang berbeda berdasarkan dokumen sumber yang sama. Dalam hal ini antara prakteknya adalah dokumen yang dicatat atau kegiatan transaksi yang dicatat atau dibukukan oleh satuan kerja dengan dokumen atau transaksi yang dicatat oleh KPPN. Data-datanya perlu direkon setiap bulan sehingga nanti pada saat kami menyusun laporan keuangan datanya sama antara data yang disampaikan oleh Satker atau dalam hal ini laporan keuangan yang disampaikan oleh satuan kerja dan laporan keuangan yang disampaikan oleh KPPN, nanti hasilnya akan sama. Nah, yang perlu direkonsiliasi itu apa saja? Yang pertama, kalau kita bicara mengenai rekonsiliasi, itu ada 3, rekonsiliasi internal, eksternal, dan rekonsiliasi PNBP terpusat. Rekonsiliasi internal sudah dilakukan oleh Satker sendiri di internal, itu dia merekonsiliasi atau mencocokkan data antara data yang dicatat oleh bendahara, data yang dicatat oleh pelaksana di pelaporan keuangan, dan juga kegiatan yang dilaksanakan oleh bidang TORT yang dalam hal ini yang
biasa mengurusi persediaan dan barang, sehingga nanti bendahara, terus operator barang, operator persediaan mencatat transaksi yang sama nilainya yang ada di transaksi mereka. Apabila transaksi tersebut sudah sama di tingkat satker, maka langkah selanjutnya adalah dilakukan rekonsiliasi nilai-nilai tersebut transaksi dengan KPPN. Sehingga disebut di sini namanya adalah rekonsiliasi eksternal karena melibatkan pihak satuan kerja dengan pihak KPPN. Muaranya sama Pak, nanti didapatkan hasil data yang sama dan kualitas data yang dapat diandalkan. Periodenya adalah sampai dengan tanggal 15 bulan berikutnya, sehingga pada kegiatan kali ini di rekonsiliasi di bulan Agustus ini nanti akan selesai di tanggal 15 untuk transaksi yang sampai dengan di bulan Juli. Rekonsiliasi PNB terpusat nanti terpusat sendiri nanti akan dikhususkan kepada KPPN khusus penerimaan. Nah, fokus pada kegiatan ini adalah pada pagi ini adalah rekonsiliasi eksternal. Guardi bien tira. Outputnya nanti adalah SHR. Kami lanjutkan kembali. Nah, apa saja yang dilakukan di rekonsiliasi eksternal ini? Di rekonsiliasi eksternal ini kami melakukan penyesuaian data atau pencocokan data antara satuan kerja dengan data yang ada di KPPN seperti yang telah dijelaskan saya tadi. Nah, rekonsiliasi tersebut berupa adanya penyelesaian TDK atau transaksi dalam konfirmasi yang ada 3 di sini adalah transaksi dalam konfirmasi rupiah, transaksi dalam konfirmasi akun, dan transaksi dalam konfirmasi detail. TDK COA ini maksudnya TDK transaksi dalam konfirmasi soal akun. Transaksi dalam konfirmasi rupiah merupakan pencocokan data. Gampangnya adalah data pagu. Nah, pagu ini di breakdown lagi sampai dengan akunnya, pagu per akunnya, sehingga nanti tidak ada akun yang bernilai minus. Hal ini bisa terjadi karena realisasi melebihi pagu. Nah, inilah yang dimaksud dengan TDK rupiah. Adapun TDK chart of akun atau transaksi dalam konfirmasi akun itu merupakan penyajian selisih data antara data akun yang kami catat dengan data akun yang ada di aplikasi Bapak, dalam hal ini aplikasi Sakti. Contohnya kegiatan ini bisa jadi karena satuan kerja telah merubah akun yang dimaksud, akun transaksi, namun belum menyampaikan data-datanya ke KPPN. Seperti yang telah saya sampaikan tadi, untuk kegiatan rekonsiliasi dilakukan setiap bulan. Pada bulan Juli ini nanti sampai dengan tanggal 15 Agustus. Dan apabila sudah sama datanya akan kami terbitkan tadi SHR. SHR akan diterbitkan surat hasil rekon apabila diterbitkan sudah tidak ada transaksi dalam konfirmasi semua dan to-do list yang belum sesuai ketentuan sudah diselesaikan. Maka dari itu untuk menghindari keterlambatan periode rekonsiliasi ini, maka kami sangat menghimbau kepada Bapak-bapak, Ibu, rekan-rekan sekalian untuk menyelesaikan to-do list-nya itu tidak menunggu pada akhir periode rekonsiliasi, namun diselesaikan setiap mingguan. Pada kesempatan ini kemarin kami telah menerbitkan surat mengenai gerakan Jumat bersih. Artinya kegiatan-kegiatan transaksi yang di Jumat berkaitan itu sebisa mungkin dapat diselesaikan di hari
Jumat. Misalkan kegiatan yang dapat mudah diselesaikan di hari Jumat itu pada transaksi misal barang belum didetailkan, persediaan belum didetailkan, dan sebagainya. Dan yang terakhir SHR itu diterbitkan apabila telah melakukan tutup periode permanen pada periode terkait. Dalam hal ini untuk rekonsiliasi di bulan Agustus maka bulan Juli sebelum tanggal 15 maka harus sudah ditutup periode permanen transaksi laporan keuangan yang telah dicatat. Bapak Ibu sekalian, nah ini contoh hasil rekonsiliasi eksternal periode Juli sudah ada nih dari Kanwil Kementerian Hukum dan HAM. Kami ucapkan terima kasih sudah melakukan rekonsiliasi. Rekonsiliasi ini terbit tanggal 5 Agustus di 2024. Dan di sini surat hasil rekonsiliasinya telah terbit dengan selisih 0 kalau di sebelah kanan. Di sini nilai SPAN itu nilai dari KPPN dan nilai sakti adalah nilai dari Satker dari Bapak Ibu sekalian. Yang direkon adalah dari mulai pagu belanja sampai dengan tadi ada nomor 12 di sini, semoga dapat dilihat dengan baik, ada pengesahan hibah langsung dan seterusnya. Nah, inilah surat hasil rekon yang telah kami terbitkan sehubungan dengan kegiatan rekonsiliasi ini. Bapak Ibu sekalian, demikian yang dapat kami sampaikan dari seksi verifikasi akuntansi. Yang perlu digarisbawahi adalah pelayanan kami nilainya Rp0 atau tidak dipungut biaya. Yang kedua, mohon apabila ada kendala tentang kegiatan yang ada di seksi verifikasi akuntansi itu dapat berkoordinasi secepat mungkin dengan KPPN. Terima kasih atas waktunya. Kami kembalikan lagi ke Mbak Iren selaku pemangku acara MC pada kegiatan pagi ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Pak Ari untuk penyampaian materinya. Kita masuk ke materi selanjutnya yang akan disampaikan oleh Bapak Gunawan Prasetya sebagai Kepala Seksi Bank. Kepada Pak Gunawan, waktu dan tempat dipersilahkan. Izin Bapak Ibu, saya akan menyampaikan terkait layanan KPPN yang berkaitan dengan seksi bank. Yang pertama adalah penerbitan SPHL dan SP3HL. SPHL ini adalah singkatan dari surat pengesahan hibah langsung. Kalau SP3HL adalah surat pengesahan pengembalian pendapatan hibah langsung. Ini adalah terkait dengan pengelolaan hibah yang mana ada beberapa satuan kerja yang menerima hibah dari pihak lain. Untuk penerbitan SPHL dan SP3HL ini, jangka waktu pelayanan adalah 1 hari kerja setelah diterima secara lengkap dan benar persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi. Persyaratannya adalah yang pertama ADK SPHL atau SP4HL. Kemudian yang kedua adalah surat perintah pengesahan hibah langsung SPHL dan atau surat perintah pengesahan pengembalian pendapatan hibah langsung SP4HL beserta lampiran dan dokumen pendukung lainnya. Untuk layanan ini tidak dikenakan biaya sedikit pun atau Rp0. Selanjutnya Mbak Iren.
Untuk layanan berikutnya adalah terkait dengan penyelesaian retur SP2D. Ini adalah dalam rangka menyelesaikan apabila ada SP2D yang telah diterbitkan oleh KPPN, akan tetapi dananya tidak masuk di rekening penerima yang tercantum dalam surat perintah membayar yang diterbitkan oleh Satuan Kerja. Sehingga kami akan memberitahu kepada Satuan Kerja tersebut manakala ada SP2D yang diretur, kemudian Satuan Kerja tersebut menyampaikan kepada kami surat perbaikan SP2D retur, dan kami akan memproses SPP dan SPM retur SP2D tersebut, sehingga dananya akan sampai kepada rekening penerima sesuai dengan yang tercantum di surat perintah membayar. Untuk jangka waktu pelayanannya adalah 1 hari kerja setelah diterima secara lengkap dan benar. Kemudian persyaratannya adalah yang pertama, surat permohonan ralat atau perbaikan rekening dari Satuan Kerja yang dilampiri dengan SPTJM. Dan terakhir adalah perubahan supplier apabila diperlukan. Untuk layanan penyelesaian retur SP2D ini, kami tidak memungut biaya sedikitpun atau Rp0. Berikutnya Mbak Iren. Selanjutnya adalah penerbitan nota konfirmasi atau lengkapnya nota konfirmasi penerimaan negara. Ini adalah sesuai dengan permintaan Satuan Kerja, yang mana Satuan Kerja menginginkan keterangan bahwa setoran-setoran yang telah distorkan ke kas negara telah dikonfirmasi kebenarannya. Ini memerlukan beberapa data, antara lain bahwa setoran yang masuk ke kas negara diakui secara sah manakala sudah ada namanya NTPN. Untuk layanan ini, penerbitan nota konfirmasi, jangka waktu layanan adalah 1 hari kerja setelah diterima secara lengkap dan benar. Kemudian untuk persyaratannya, yang pertama, surat permohonan penerbitan nota konfirmasi dari Satuan Kerja yang dilampiri dengan lampiran bukti stor dan ADK konfirmasi. Untuk layanan ini juga tidak dipungut biaya sedikitpun atau Rp0. Selanjutnya Mbak Iren. Dan yang terakhir adalah layanan persetujuan pembukaan rekening. Ini terkait dengan pembukaan rekening yang dilakukan oleh Satuan Kerja terkait dalam pengelolaan keuangannya. Sebagai contoh, apabila Satuan Kerja menerima dana hibah dari pihak yang lain, maka untuk mengelola keuangan daripada hibahnya tersebut, dia perlukan pembukaan rekening, yang mana bank yang akan dibuka rekeningnya ini memerlukan surat persetujuan pembukaan rekening terlebih dahulu dari KPPN. Untuk layanan ini, persetujuan pembukaan rekening ini adalah paling lambat 5 hari kerja setelah diterima surat permohonan secara lengkap dan benar. Kemudian syarat-syaratnya adalah, yang pertama adalah surat permohonan pembukaan rekening yang dilampiri dengan lampiran pendukungnya, antara lain surat persetujuan hibah dari Kanwil DJBB dan sebagainya.
Dan untuk layanan ini juga tidak dipungut biaya sedikit pun atau Rp0. Demikian disampaikan layanan-layanan yang kami proses di Seksi Bank KPPN Gorontalo. Terima kasih Mbak Iren. Ya, sama-sama Pak. Terima kasih kembali untuk Pak Gun yang telah menyampaikan materinya. Selanjutnya kita memasuki materi terakhir yang akan disampaikan oleh Bapak Muhammad Indra Yuda Kusuma sebagai Kepala Seksi MSKI. Waktu dan tempat dipersilakan Pak. Pak, suara saya terdengar, Mbak Iren? Terdengar jelas Pak. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati para undangan, para pimpinan kuasa pengguna anggaran, Satker, atau yang mewakili, para pimpinan BPKAD, atau yang mewakili, dan dari perbankan ya, para pimpinan perbankan atau yang mewakili. Selamat pagi, melanjutkan dari 14 layanan yang ada di KPPN, menyampaikan layanan di Seksi Manajemen Satker dan Kepatuhan Internal. Perkenalkan, nama saya Muhammad Indra Yuda Kusuma, saat ini selaku Kepala Seksi Manajemen Satker dan Kepatuhan Internal KPPN Gorontalo. Sebagaimana diperkenalkan di awal tadi, di MSKI ada dua pelaksana, yaitu Mas Hasan Ibrahim dan Mbak Iren Swativa. Selanjutnya, untuk layanan yang pertama, yaitu terkait dengan persetujuan atau penolakan permintaan UPT-UP. Nah, ini sesuai dengan Kepdirjen 57 standar pelayanan kami, jangka waktu pelayanan ini adalah 1 hari kerja setelah persyaratannya dari permintaan UPT-UP itu diterima secara lengkap dan benar. Ada jaminan pelayanan. Jaminan pelayanan ini apabila persetujuan UPT-UP dilaksanakan berdasarkan SOP norma waktu yang ditetapkan, apabila ada tidak sesuai atau ada penolakan, maka pelayanan persetujuan UPT-UP akan diprioritaskan pada kesempatan berikutnya. Jadi persyaratannya yang diajukan yaitu untuk UP, surat permohonan persetujuan beserta surat pernyataan untuk UP pertama. Kemudian untuk TUP, surat permohonan persetujuan TUP dilampiri dengan rincian rencana penggunaan dana TUP untuk 1 bulan, dan juga ada surat pernyataan untuk TUP. Kemudian untuk biaya, ini tidak dipungut biaya. Yang kedua terkait dengan layanan di MSKI, ini maupun yang terakhir ya, dari 14 layanan di KPPN, yaitu terkait dengan layanan konsultasi kepada stakeholder. Nah, ini memang yang Bapak Ibu stakeholder rasakan langsung ketika datang ke KPPN. Ya, memang secara standar jangka waktu pelayanan kita memang 20 menit per satu jenis layanan, dan untuk saat ini memang yang menangani atau yang menghandle yaitu 1 orang petugas CSO. Dalam hal ini saat ini yang bertugas yaitu dibantu oleh PTPN ya, Mas Ersa Roy yang bertugas di depan. Walaupun teman-teman dari seksi lain itu selalu siap untuk membantu Bapak Ibu. Misalnya Bapak Ibu datang bertanya terkait dengan SKPP, nanti dari seksi PD akan bisa langsung juga melayani apabila sedang ramai gitu ya. Kemudian juga persyaratannya ini tentunya pertanyaan atau kebutuhan konsultasi disampaikan secara langsung, kemudian atau disampaikan secara online melalui HCSO. Baik, saya lanjutkan. Memang secara standar kami memang membuka layanan di KPPN ya, walaupun kita batasi dalam 1 hari itu misalnya dibuka nomor antrian untuk 15 antrian, karena memang mengingat keterbatasan tenaga dan waktu. Apabila dibuka tentunya nanti akan bertumpuk dengan di front office. Namun demikian untuk kami juga KPPN juga mengembangkan layanan secara online ya. Secara online itu Bapak Ibu bisa lihat di website, ada website Interest Gorontalo. Nah, itu kalau Bapak Ibu terkait dengan user sakti misalnya atau terkait dengan monitoring atau permohonan dispensasi, itu bisa langsung diajukan melalui website Interest Gorontalo. Jadi kita mengembangkan layanan bukan hanya secara tatap muka tapi juga secara online.
Kemudian juga ada layanan Losdol ya. Losdol ini biasanya dilayani oleh Mbak Iren ya, Mbak Iren langsung terkait dengan kalau ada aktivasi user atau ada kendala terkait dengan OTT. Selain itu kita juga membuka layanan online apabila dibutuhkan. Contohnya misalnya klinik DigiPay atau misalnya ketika kemarin terkait dengan Tukin Web. Nah, setelah kita melaksanakan sosialisasi, kita juga membuka layanan online untuk satker apabila masih ada pertanyaan atau kendala yang dibutuhkan penanganan lebih lanjut. Mungkin itu saja dari layanan MSKI. Selanjutnya mungkin ini ada beberapa slide ini karena salah satu tugas MSKI ini terkait dengan KI-nya, yaitu integritas. Ini juga tadi sudah disampaikan oleh kepala kantor kami di awal tadi pada saat pembukaan, untuk tetap selalu menyampaikan pesan-pesan terkait dengan integritas. Mungkin itu saja Mbak Iren dari seksi MSKI. Selanjutnya kami kembalikan lagi ke MC. Terima kasih. Baik, terima kasih Kak Indra atas penyampaian materinya. Terima kasih kepada narasumber yang telah menyampaikan standar pelayanan KPPN Gorontalo. Selanjutnya kita memasuki agenda pemberian tanggapan dan diskusi bersama stakeholder KPPN Gorontalo. Kepada Bapak Ibu yang ingin menyampaikan tanggapan, boleh diklik tombol raise hand-nya pada aplikasi Teams. Adakah yang ingin menyampaikan tanggapan? Mengenai standar pelayanan KPPN Gorontalo? Boleh diklik tombol raise hand-nya. Mungkin sekalian ini ya Mbak Iren ya. Memang saya buat memancing Bapak Ibu. Memang forum konsultasi publik ini memang kita agendakan dalam tahun sekali ya, sesuai dengan PMK ya, PMK tentang pedoman standar layanan. Nah, jadi kita ingin penyempurnaan standar layanan di KPPN. Nah, selama ini mungkin bukan hanya yang sudah disampaikan 14 layanan tadi ya, mungkin Bapak Ibu ada masukan atau kritik atau ya tanggapan ya terkait dengan layanan-layanan di KPPN selama ini. Apabila ingin disampaikan, nah itu sangat kami terima sekali, terutama di forum ini ya. Forum ini kesempatan Bapak Ibu untuk menyampaikan mungkin keluhan secara langsung kepada KPPN. Ya, mungkin kalau Bapak Ibu, memang kita selama ini sudah membuka saluran pengaduan segala macam gitu ya, tapi alangkah lebih baiknya kalau disampaikan ke kami terlebih dahulu. Mungkin Bapak Ibu dipersilakan, saya kembalikan ke Mbak Iren. Oke, boleh diklik tombol raise hand-nya Bapak Ibu yang ingin memberikan masukan atau tanggapan. Tidak ada atau kita ini ya, kita wajibkan ya untuk memberikan tanggapannya ya, karena nanti akan kita sampaikan laporan juga mengenai tanggapan dari masing-masing undangan ya, karena memang yang kita undang tidak seluruh satker ya. Kalau seluruh satker sampai 200-an. Nah, ini yang kita undang kemarin ada sekitar 25 undangan. Mungkin dari perwakilan dari satker dari UNG bisa menyampaikan. untuk satker UNG, apakah ingin menyampaikan tanggapan atau masukan? Atau dari Lanal mungkin? Iya, untuk satker yang lain dipersilakan kalau memang ada masukan, Pak. Siap terlebih dahulu. Selamat pagi Pak, saya dari Lanal, Lenan Ismail, jabatan kami PPSPM untuk di Lanalnya. Tapi kalau untuk jabatan di struktur saya itu ke akun, jadi struktur sekalian jadi PPSPM memang.
Kalau tanggapan kami nggak ada, untuk keterangan sudah jelas. Mungkin kami kalau misalnya nanti permasalahan yang kami nggak bisa, terus terang aja Pak, untuk di Lanal itu kan orangnya sedikit. Jadi kami mungkin nanti bisa langsung daring atau langsung ke KPPN sendiri. Itu aja dari kami, terima kasih. Selamat pagi. Baik, terima kasih untuk tanggapannya, Pak. Untuk satuan kerja yang lain, ada masukan atau tanggapan terkait standar pelayanan KPPN Gorontalo? Dari UNJ bisa? Hadir dari UNJ, Pak. Oke. Silakan Pak. Untuk tanggapannya sih sejauh ini belum terlalu ada yang signifikan, Pak. Cuman lebih ke ininya saja, Pak. Mungkin bisa menjadi pertimbangan kalau seandainya di FO itu bisa ditambah lagi satu, Pak. Kasihan kan Pak OI hanya sendirian. Jadi kan menangani beberapa satker dalam waktu yang bersamaan kan mungkin akan terjadi kesulitan jika harus menanganinya secara sendiri. Jadi kalau boleh di FO bisa ditambah satu lagi, gitu Pak. Terima kasih Pak. Ya. Ya memang itu kendala di kami juga ya terkait dengan tenaga fungsional ataupun yang memiliki pemahaman atau pengetahuan terkait dengan perbendaharaan secara komprehensif gitu ya. Jadi memang itu PR kami juga, mudah-mudahan ke depan bisa kita penuhi. Mungkin selanjutnya dari perbankan. Dari perbankan, apakah ada masukan atau tanggapan? Dari pihak perbankan ini ada di sini ada BRI, BNI, Mandiri juga hadir. Dari sektor lain, silakan Bu Fikri, Bu Fikri ya, Bu Fikri kami persilakan. Izin Pak. Iya, dipersilakan Izin, untuk Ibu Fitri. Saya Fitri dari Staklim Gorontalo Pak. Sebenarnya Pak secara umum dari semua pelayanan yang sudah disampaikan tadi, kalau dari kami sendiri Pak, itu sudah sangat baik Pak. Selama ini kan juga selama saya menjabat sebagai pengelola keuangan Pak, layanannya kan sudah sangat terbuka dengan luas ya, baik secara tatap muka maupun online. Kalau online sendiri kan mungkin paling aktif kita itu lebih ke Telegram di Solusi Pasti. Jadi mungkin nanti berkembang saja Bapak, kalau memang nanti dari satker kami ada hal-hal yang berkaitan dengan sakti ataupun hal-hal lain, mungkin kita bisa berkunjung langsung ke KPPN atau mungkin bisa melalui Telegram di Solusi Pasti. Hanya memang mungkin kami menyadari juga Bapak ada keterbatasan pada saat ada pertanyaan-pertanyaan yang memang harus dijawab dengan cepat mungkin ya Bapak Ibu. Kalau misalnya ada pertanyaan, tapi sampai sejauh ini bisa dihandle dengan baik dari KPPN maupun Kanwil sendiri Pak. Terima kasih Pak. Kalau dari saya cukup. Baik, terima kasih Bu Fitri atas masukannya. Apa masih ada yang ingin memberikan masukan dan tanggapan?
Untuk Pak Arief, apakah ingin memberikan tanggapan dari 3 masukan tadi yang diberikan Satker? Iya, oke. Terima kasih, Iren. Terima kasih Bapak Ibu semua yang sudah mengikuti kegiatan ini ya. Tadi sudah dari narasumber sudah menyampaikan 14 layanan ya yang sudah terstandarisasi dari kantor pusat kami. Tentunya tidak menutup ya terkait dengan yang apa disampaikan tadi, mungkin ada masukan-masukan dari Bapak Ibu sekalian. Meskipun selama ini mungkin sudah menganggap baik Pak ya, sudah baik, namun tentunya kami mengharapkan bisa lebih baik lagi ya, karena memang kepuasan kan ini selalu apa namanya meningkat ya, kebutuhan dari Bapak Ibu sekalian ya, meningkat gitu. Sehingga kami harapkan ada masukan yang konstruktif pada dari Bapak Ibu semua. Terkait dengan tanggapan apa masukan-masukan dari Bapak Ibu sekalian, tentunya nanti kami menjadi bahan pertimbangan ya terkait dengan tadi kecepatan tanggapan di forum Telegram ya. Tentunya terima kasih atas masukannya, nanti menjadi perhatian bagi kami. Selama ini memang Bapak Ibu sekalian, forum ini ada beberapa ya, ada di WA gitu ya, juga ada di Telegram ya. Kalau di WA itu memang khususnya yang ada saya itu di forum KPA ya. Saat ini terus kami upayakan agar seluruh KPA tergabung ya, karena bagaimanapun terkait dengan pengelolaan keuangan ini, KPA itu adalah merupakan yang penanggung jawab tertinggi, sehingga apapun yang ada di satuan kerja harus sepengetahuan ya dari KPA, meskipun secara teknis barangkali tidak apa sampai mendetail gitu ya pengetahuannya, gitu, tapi tetap ya hal-hal yang ada di Satker terkait dengan pengelolaan keuangan itu harus berpengetahuan dari KPA, sehingga ada informasi-informasi yang disampaikan melalui KPA, ada yang melalui operator ya di level PPSPM, PPK maupun operator lainnya. Tentunya harapan kita seluruh informasi tentu penting ya, sehingga bisa tersampaikan dengan baik, sehingga tidak ada kendala dalam permasalahannya. Kemudian terkait dengan tadi ya sudah kami sampaikan di awal bahwa SDM di kami ini memang kebijakan dari pusat itu bukan zero growth lagi, tapi minus growth. Jadi semakin tahun ini semakin berkurang ya, dan sedangkan pekerjaannya, tugasnya itu semakin bertambah gitu ya. Yang tadinya kita hanya fungsinya treasury, sekarang menjadi financial advisor, bahkan ada RCE ya, Regional Chief Economist, tambah lagi ya terkait dengan transfer ke daerah, pengelolaan dan terusnya gitu ya. Sehingga memang kita semua, kami di KPPN harus pandai-pandai ya mengelola waktu, mengelola SDM agar bisa seluruh ya tugas yang diamanatkan kepada kami bisa dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Mohon itu ya, mungkin ya kesabaran ya Bapak Ibu sekalian untuk apa ya di dalam pelayanan kami mengantri dan seterusnya, itu mohon bisa bersahabat. Tapi kami akan berikan
upayakan untuk direspon secepatnya itu ya. Kalau di tingkat operator misalkan ya belum mendapatkan tanggapan yang cepat gitu ya, bisa disampaikan melalui KPA. Nanti kami akan coba ya upayakan untuk bisa direspon permasalahan yang ada di Bapak Ibu sekalian dengan baik. Mungkin itu tanggapan dari saya, Mbak Iren. Ini bisa dilanjutkan Bapak Ibu sekalian. Mohon masukannya ya. Kalau memang sudah baik, nggak apa-apa gitu. Diberikan tanggapan sudah baik gitu ya. Mungkin ada yang perlu diperbaiki di sini gitu ya, sedikit atau apa itu. Silahkan ya, terbuka saja. Jangan takut-takut ya, nanti dicatat itu terus kemudian pelayanannya jadi kurang baik ya bagi Bapak Ibu. Enggak ya, kami terbuka saja. Memang kalau ada yang perlu perbaikan tentunya akan kami perbaiki gitu. Itu Mbak Iren, silakan dilanjutkan. Ya, baik, terima kasih Pak Arief untuk tanggapannya. Diberi kesempatan sekali lagi untuk satuan kerja kalau misalnya memang masih ada masukan atau tanggapan. Apakah masih ada? Baik, jika sudah tidak ada, mengingatkan juga untuk satuan kerja agar mengisi presensi lagi. Untuk presensinya sudah kami kirimkan di ruang chat, jadi jangan lupa untuk diisi presensinya. Lalu nanti untuk beberapa satuan kerja akan kami kirimkan simbolisasi penandatanganan berita acara pada kegiatan pagi hari ini. Untuk beberapa satuan kerja akan kami kirimkan untuk simbolisasinya. Baik, tibalah kita di penutupan acara ini. Untuk itu marilah kita membaca hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Saya selaku Master of Ceremony pada hari ini memohon maaf jika ada salah kata dalam membawakan acara pada hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi diingatkan untuk mengisi presensi ya Bapak Ibu. Terima kasih Bapak Ibu sekalian sudah meluangkan waktunya untuk mengikuti kegiatan ini. Kalau ada masukan-masukan yang belum bisa disampaikan di kesempatan ini, monggo bisa disampaikan secara daring ya, secara japri ya mungkin ya, melalui teman-teman di MSKI atau kepada kami, saya juga nggak apa-apa gitu. Oke. Terima kasih ya semuanya. Selamat melanjutkan aktivitas. Ya, sama Pak Arief.